Halo semua, di channel nyantai dengan gua Ali. So, kita kedatangan keyboard Barebone dari Banggood, gak pakai CK61. Mungkin dari kalian juga nggak banyak yang tahu ya, kita rakitin aja. Dan kali ini build yang gue mau pasangin pada Barebone kali ini menggunakan keycap XDR Profile dari Banggood juga dengan switch Jewik T1 Tactile. Nah, ini Barebone memang kurang terkenal ya di sini karena udah cukup tenggelam dengan hype lokalan. Tapi pas datang dan gue buka si keyboardnya ini asik juga buat build quality-nya. Anyway, Gamma Key CK61 ini juga punya 4 pilihan case ya, putih, hitam, putih transparan, serta hitam transparan kayak yang gue pegang kali ini. Dan tapinya sedikit sedih juga karena gue kira transparent blacknya itu bakalan tembus warna banget, ternyata enggak terlalu tembus gitu. Terus gue kira juga bakalan ada colokan buat underglow RGB-nya juga, tapi ternyata enggak. Tapi warnanya ini sih lebih baik lah daripada case warna hitam standaran aja. Sistemnya Treymon, cukup basic banget untuk Barebone kit, PCB 5 lubang north facing juga dengan layout 61 keys. Lebih ke dalamnya, otomatis ya kita juga sudah mendapatkan mounting plate, platform, PCB dan juga baterainya. Dari durabilitas case sendiri juga bagus ya, nggak sekedar case baalan. Cukup tebal untuk bahan ABS-nya. Sisi bawah juga sudah terdapat 4 rubber feet yang bagus, nggak licin, dan ada feet riser pula untuk penyesuaian posisi pengetikan. Dimensi keyboardnya punya panjang di 29 cm, lebar 10 cm, dan ketinggian maksimalnya di 3 cm. Kalau bobot Barebone sendiri itu ada di 880 gram. Hot swapnya juga udah gunain Gateron ataupun Kailh semacamnya itu, jadi udah universal juga. Lalu stabilizernya masih pakai plate mounted, udah di loop cukup generous juga, dan fitnya pun udah tanpa claw. Udah asik, nggak ribet, tinggal tambahin beberapa mod bakalan lebih asik. Terus RGB punya lighting yang cukup baik, namun sayangnya kita nggak bakalan pakai LED-nya. Tapi untuk si LED-nya sendiri punya 22 jenis lighting effect, jadi bisa disesuaikan dengan preferensi kalian juga. Kalau koneksi, keyboardnya ini menggunakan 3 jenis koneksi ya, kabel, 2,4 gadget, dan juga Bluetooth dengan switch di bagian bawahnya, dan untuk posisi Type-C-nya ini berada di sisi kiri keyboardnya. Serta sudah memiliki baterai di 3000 mAh, dan terakhir di paketannya, lu juga bakal dapetin manual, dongle 2,4 gadget, switch spooler, keycap spooler, serta kabel A to C. Untuk button-buttonnya cukup ergonomis buat gua, kayak tombol F9 aja di pojokan bawah, jadi untuk pakai row itu nggak bakalan susah. Kombinasinya cukup jelas dan gampang pula, tinggal cek manual atau nggak websitenya mereka aja. Dan untuk softwarenya pun juga bisa di-download langsung dari website resminya si Gamma Key. So, untuk perakitan sebetulnya itu ya simple aja, gue nggak mau tambah modifikasi yang besar juga. Dan karena gue menggunakan switch sama keycaps yang nggak cocok buat penggunaan RGB, gue juga bakal tutup bagian bawahnya dengan menambahkan EVA foam. Jadi yang pertama ya gue akan bongkar dulu semuanya. Untuk memasangkan EVA foamnya ya gue pakai yang 5 mili, dan gue buat layout sesuai case bawahnya, tapi sayangnya itu nggak bisa langsung full tertutup karena ketahan dari feet risernya. Dan selanjutnya gue pasang PCB sekaligus platform, dan untuk stabilizer udah aman, nggak miring, jadi ya gue cuma tambahin permatek aja biar lebih asik lagi, sama kasih beberapa Hansaplast untuk di beberapa titik agar lebih kencang lagi gripnya. Habis itu pasang kembali ke plate-nya, dan ya udah kencengin aja dengan case keyboardnya dengan menggunakan 5 buah baut. Kalau switch ya gue nggak macem-macem, gue pakai Jewik T1 Tactile, langsung pasang aja tanpa gue loop lagi karena base-nya itu udah enak banget. Ya gue rakit aja, dan setelah selesai langsung gue pasang keycaps bawaannya. Keycaps ini juga dapat dari Banggood Konmomo XDR Profile dari Sharp. Kualitasnya asik walaupun bahannya itu nggak tebal-tebal banget, tapi yang gue suka ini mereka punya skema warna yang lucu dan gak membosankan, yang gak norak juga lah, dan masuk juga sama selera gue. Ya walaupun pas awal ambil gue nggak nyadar kalau ada huruf hiragananya, gue cuman nggak sama ikon unik yang mereka desain aja. Lalu untuk setnya ini juga nggak pelit, dapat 126 keys totalnya, dan cukup banyak, bisa masuk ke banyak layout keyboard. Ya sebenarnya tinggal manfaatin novelty-nya aja sih. So udah jadi seperti yang gue pegang kali ini, udah jadi, dan yaudah kita cek aja untuk tes suaranya dulu.
Oke, kalau kita bahas soal harganya, mahal nggak sih? Ya sebetulnya masih di range yang terjangkau loh untuk Barebone 61 keys, punya 3 mode konektivitas. Dan kalau dikonversiin pun harganya sekitar 815.000 dan itu pun udah termasuk pajak. Keycapsnya juga Sikon Momo $36 ya sekitar 515.000 juga, dan ditambah switch yang gue beli di e-commerce lokal juga sekitar 250 ribuan, ya kurang lebih jadi 1,5 jutaan lah. Masih di range yang aman, dan gue pun ditambah Eva pun ya paling itu recehan lah, cuma 10 ribuan doang. Kalau ditanya worth it atau enggak build keyboard ini, ya gue udah sangat aman lah. Lu bisa dapat keyboard ya dengan kualitas yang sama juga kalau lu beli secara lokal. Anggap aja nih lu beli keyboard ya, keyboard jadi terus lu custom tambah switch terus lu beli keycap XDA, ya harusnya sih bakal segitu juga kurang lebih untuk harganya. Dan untuk ongkos kirim tambahan ya gue nggak tahu nih. Biasanya tuh gue dapat ongkos kirim tambahan ya dari barang luar negeri, tapi sekarang udah enggak. Yang mana itu ya lumayan sih. So ini jadi gue bakal jadiin keyboard utama juga nantinya. Asik lah buat dipakai harian dan mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang mau build keyboard nantinya. Dan buat kalian yang tertarik sama peruk-peruknya dari Banggood ini, mungkin bisa aja gue bakalan kasih linknya di deskripsi untuk pembeliannya. Jadi nanti kalian bisa cek barang-barang yang gue beli dari Banggood juga. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari build keyboard dari Banggood. Dan jangan lupa juga untuk cek deskripsi untuk informasi tentang Banggood, promo-promonya juga ada. Dan gue minta tolong untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racun untuk keyboard barunya. Jangan lupa juga kasih pendapat juga di kolom komentar. Dan yang terpenting, aktifin notifikasi dulu sama follow juga sosial media kita di Nyandote. Dan follow juga pribadi gue di Alianotes. Dan join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.